Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan pajak, jumpa lagi dengan podcast Binjai Bicara Pajak, yang merupakan podcast resmi ya dari KPP Pertama Binjai. Nah, kawan pajak, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai peraturan pemerintah atau PP nomor 20 tahun 2026, yang mana mungkin kawan pajak lebih akrab atau lebih mengenalnya dengan PPh untuk UMKM. Ya. Nah, untuk membahas PP tersebut, kali ini kawan pajak bersama saya Adi Wiradharma, asisten pembimbing KPP Binjai, dan sebagai narasumber kita telah hadir bersama saya narasumber terbaik kita. Silakan. Halo kawan pajak, saya Didi dari Lukap. Oke, nah kawan pajak sebelum mulai penting ada apa dulu? Ya, boleh. Itu ayam pergi ke kota. Cakep. Anaknya sedih tidak diajak. Artinya? Selamat bergabung di podcast kita Binjai Bicara Pajak. Oke, kita ya. Oke, kita lanjut. Nah, Pak, kita sudah tahu ya, bulan April kemarin pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah atau PP nomor 20 tahun 2020. Nah, langsung saja kita masuk ke intinya, kita akan membahas PP 20 tersebut. Oke, Pak, boleh menjelaskan nggak apa itu PP 20 tahun 2026? Ya, terima kasih Bang Adi. Jadi pemerintah mengeluarkan PP 20 tahun 2026 di bulan April kemarin seperti yang sudah disampaikan Bang Adi. Nah, peraturan ini merupakan peraturan tentang perubahan atas PP 55 tahun 2022 tentang penyesuaian pengaturan di bidang pajak penghasilan. Nah, sebenarnya fokusnya PP 20 ini membahas bagaimana WP yang masih diperbolehkan untuk dikenakan atau memanfaatkan PPh UMKM dengan tarif 0,5% tadi seperti yang Bang Adi sampaikan ya. Sebenarnya kalau kita runut lagi ke belakang, sebenarnya PPh UMKM ini udah ada sejak lama, sejak tahun 2013. Itu diatur di PP 46. PP 46 tahun 2013. Nah, terus setelah itu ada Undang-Undang HPP, maka terbit aturan baru PP 55 tahun 2022. Oh iya, PP 23 benar. PP 23 dulu. PP 23 tahun 2018 baru masuk ke PP 55 tahun 2022. Nah, hanya saja yang diatur dulu kan PP 23 ya tahun 2018 itu kan tidak mengatur batasan omset 500 juta yang tidak dikenakan PP final. Nah, sementara di PP 55 ini disesuaikan dengan Undang-Undang HPP. Nah, ada batasan untuk orang pribadi sendiri, itu ada batasannya atas omset yang kurang dari 500 juta dalam setahun itu masih dibebaskan dari pengenaan pajak PPh final UMKM ini. Nah, di PP 20 ini nanti kita bahas lagi. Kita udah tahu ya sejarahnya ya. Jadi PP 20 ini merupakan lanjutan ya dari PP 46, PP 3, PP 55 dan PP 20. Nah, Bapak, apakah dengan berlakunya peraturan PP 20 ini ada perubahan tarif PPh final dari UMKM? Baik. Sebenarnya kalau kita baca peraturan pemerintah, sebenarnya tidak ada bahasa UMKM di sana ya, Bapak. Betul. UMKM hanya untuk memudahkan bagi kawan pajak untuk lebih mengenal ya peraturan pemerintah ini. Sebenarnya kalau misalnya teman pajak atau kawan pajak membaca PP 20 tahun 2026, wajib pajak UMKM di sini disebut sebagai wajib pajak dengan peredaran berikut tertentu ya. Betul. PPBT ya. Nah, bagaimana Bang? Apakah ada perubahan tarif untuk PPBT atau WP UMKM ini? Ya, betul. Oke. Jadi sebenarnya kita bahas dulu nih. PPh final UMKM ini diperuntukkan untuk siapa? Seperti yang dibilang Bang Ade bahwa bahasanya nggak ada ngomong UMKM di PP 20 ini. Bahkan dari PP 23 yang terlebih dahulu juga nggak ada UMKM. Hanya saja dikatakan bahwa PPh ini dikenakan kepada wajib pajak yang memiliki peredaran usaha tertentu. Nah, batasannya itu untuk wajib pajak dengan omset di bawah sampai dengan 4,8 miliar. Nah, kategori UMKM di sini jadi secara garis besarnya adalah wajib pajak yang mempunyai peredaran usaha sampai dengan 4,8 miliar. Itu yang diperbolehkan untuk menggunakan tarif PPh final UMKM untuk PP sebelumnya, PP 23 dan PP 55. Nah, untuk PP 20 sendiri tidak ada perubahan tarif sebenarnya. Untuk tarif tidak ada, hanya saja ada kriteria-kriteria lanjutan yang
yang ditentukan di dalam PP 20 ini mengenai batasan siapa saja yang berhak. Nah, jadi kalau tarif sama sekali tidak berubah berarti. Oke, dan tarifnya tetap ya masih 0,5% dari peredaran usaha. Dan peredaran usaha tidak lebih dari 4,8 miliar. Betul. Oke, nah tadi Bang sudah menyebutkan bahwa PP 20 ini menambahkan kriteria subjek pajak yang boleh menggunakan peraturan ini ya, atau tarif 0,5%. Iya. Nah, boleh dijelaskan nggak kriteria seperti apa dan wajib pajaknya untuk wajib pajak orang pribadi kan atau untuk wajib pajak badan? Baik, oke. Sebelum kita bahas itu kan kita enaknya ini kita bahas dulu di PP 55 nih. PP 55 kan wajib pajak ini kan banyak yang ngerasa nggak adil nih karena ada perubahan dari PP 55 dengan PP 20 nih. Yeah. Nah di PP 55 sendiri ini kan dijelaskan bahwa siapa saja yang boleh menggunakan skema tarif PP UMKM 0,5% ini. Yang pertama adalah orang pribadi, badan berbentuk PT, CV ataupun firma ataupun koperasi. Nah, sebenarnya di PP 55 ini sudah ditentukan juga ada batasan waktu nih, ada batasan waktu untuk wajib pajak yang boleh mempergunakan skema tarif PP UMKM ini berdasarkan PP 55. Untuk orang pribadi sendiri adalah 7 tahun, di mana 7 tahun itu dihitung sejak terdaftar atau sejak PP 23 terbit, yang mana itu berarti tahun 2018 ya. Nah, begitu juga dengan badan. Badan itu ditetapkan bahwa untuk PT hanya berlaku boleh 3 tahun, yang mana yang lebih dahulu sejak terdaftar atau sejak PP 23 terbit. Nah, untuk CV sendiri ataupun firma dan sejenisnya itu 4 tahun sejak PP 23 terbit atau sejak wajib pajak terdaftar. Nah, sementara di PP 20 ini diatur bahwa untuk orang pribadi itu sudah tidak ada batas waktunya lagi. Jadi kalau dulu katanya cuma 7 tahun di PP 55, nah PP 20 ini makin mempermudah wajib pajak. Jadi untuk wajib pajak orang pribadi yang masih mau menggunakan pencatatan, tidak mau menggunakan pembukuan, nah dan omsetnya tadi atau peredaran usahanya di bawah 4,8 miliar ini selamanya dapat menggunakan skema tarif PPh final UMKM. Nah, untuk badan sendiri memang sudah tidak diperbolehkan lagi. Hanya yang diperbolehkan adalah PT perorangan. PT perorangan saja yang boleh. Sementara ada satu jenis badan lagi yang diperbolehkan, yaitu koperasi. Hanya saja ada batas waktunya, yaitu 4 tahun sejak terdaftar atau sejak terbitnya peraturan pemerintah ini. Oke, nah Bapak sudah menjelaskan ya bahwa berlakunya orang pribadi itu sebelumnya 7 tahun ya, diatur di PP 2018 Nah, kalau misalnya seperti ini Pak, wajib pajak orang pribadi yang melaksanakan kegiatan usaha di bawah omset di bawah 4,8 miliar yang bisa disebut sebagai wajib UMKM terdaftar sejak 2018 ya, jadi 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Nah, sedangkan kita tahu peraturan PP 20 terbit di 2006. Betul. Jadi bagaimana perlakuan pajaknya untuk tahun pajak 2005 sampai dengan pajak Januari sampai April ya 2026. Karena kan peraturan terbit April 2026. Jadi apakah dengan kekosongan peraturan tersebut wajib pajak harus kembali ke tarif umum pasal 17 atau boleh tetap menggunakan skema PPh tarif 0,5%? Gimana Bang? Oke, terima kasih. Nah, sebenarnya di PP 20 ini di aturan peralihannya juga sudah disebutkan bahwa untuk wajib pajak yang terdaftarnya sebelum PP 20 ini terbit atau bahkan sebelum PP 23 terbit di 2018, nah di aturan peralihannya boleh untuk WP tersebut masih boleh mempergunakan tarif PPh UMKM ini 0,5% ini sampai dengan tahun 2026. Sampai dengan tahun 2026 masih boleh menggunakan PPh final UMKM. Nah, dengan mengikuti aturan yang sebelumnya PP 55 tahun 2022. Iya, jadi masih boleh pakai UMKM tapi masih mengikuti PP 55 tahun 2022. Nah, jadi nanti setelah berakhir tahun 2026 ini barulah WP tersebut mengikuti PP 20 tahun 2026 ini. Jadi atau ya, boleh menggunakan. Boleh. Saya sebenarnya PP 55. Oke, nah oke, kita tadi Bapak sudah menyebutkan bahwa yang boleh atau yang berhak menggunakan ini adalah bukan orang pribadi, kemudian WP orang pribadi, WPPTUP ya, perusahaan terbatas orang pribadi. Ya. Kemudian ada badan, kemudian ada UMKM. Nah, untuk kriteria UP-nya sendiri, apakah diatur Bang? Apakah misalnya wajib pajak yang
orang pribadi yang seperti apa, apakah menjalankan kegiatan bebas itu boleh menggunakan tarif PPh 0,5% ini atau tidak. Kemudian dengan WPPTOP bagaimana juga kelakuannya, kemudian dari badan apakah seperti itu juga dengan kegiatannya, ada kriteria tertentu atau kriteria subjek pajaknya melakukan kegiatan usaha apa yang boleh menggunakan tarif PP 20. Boleh jelaskan? Baik, sebenarnya baik, terima kasih. Sebenarnya di PP 55 juga sudah diatur bahwa yang boleh menggunakan PP 55 tahun 2022 ini hanya untuk wajib pajak yang menjalankan kegiatan usaha, menjalankan kegiatan usaha. Jadi untuk orang pribadi sendiri yang kegiatannya itu adalah sehubungan dengan pekerjaan bebas, memang sudah diatur di PP 55 tidak boleh menggunakan tidak boleh menggunakan tarif PPh final 0,5% ini. Nah, sama di PP 20 juga seperti itu. Jadi untuk pekerjaan bebasnya tetap kita menggunakan tarif pasal 17 Undang-Undang PPh. Nah, untuk kegiatan usahanya, baru boleh. Nah, jadi kalau kita contohkan nih Bang Adi, misalnya saya ini pegawai pajak nih, saya juga punya usaha. Nah, atas penghasilan saya sebagai pegawai pajak itu dihitung menggunakan tarif pasal 17. Tapi atas usaha saya, misalnya saya berdagang nih, maka atas usaha saya itu yang boleh dikenakan tarif PPh final UMKM. Hanya saja ada perbedaan nih di PP 55 dengan PP 20. Di PP 55 tahun 2022 itu batasan peredaran usaha 4,8 miliarnya itu hanya diatur atas kegiatan usahanya saja. Jadi misal saya katakanlah jangan saya sebagai PNS ya, karena PNS nggak mungkin penghasilan di atas 2 miliar ya. Nah, misalnya saya konsultan penghasilan saya sebagai konsultan dalam setahun itu 2 miliar. Nah, sementara penghasilan saya sebagai usaha itu 3 miliar. Nah, kalau untuk PP 55 tahun 2022, maka atas usaha saya yang 3 miliar itu boleh dikenakan PPh final UMKM. Hanya saja di PP 20 ini itu sudah tidak boleh lagi. Jadi dia menghitung penghasilan total kita dulu. Menghitung peredaran usaha total kita itu dari segala jenis usaha yang kita lakukan, dari pekerjaan bebasnya dan dari kegiatan usahanya. Nah, kalau sudah lebih dari 4,8 miliar, maka saya sudah harus dikenakan tarif umum PPh pasal 17 seperti itu. Untuk PT perorangan, nah itu dia tergantung juga kegiatan usahanya. Kalau kegiatan usaha PT perorangan itu, kalau dulu di PP 55 kan dibebas-bebasin aja nih. Mau dia jenis usahanya apapun, itu boleh pakai PPh final UMKM asal tadi syaratnya tadi yang tidak boleh melebihi batas waktu dan peredaran usahanya di bawah 4,8 miliar. Nah, namun di PP 20 ini diatur hanya untuk kegiatan usaha saja. Nah, untuk PT perorangan yang sehubungan dengan, misal saya konsultan, saya buka PT-nya juga usahanya konsultan. Nah, itu nggak boleh. Yang bolehnya itu yang kegiatan usaha seperti dagang dan segala jenisnya. Oke, coba kita kasih contoh ya Bang ya. Kan Bang Ri sudah menjelaskan bahwa kriteria dari subjek pajak itu diatur ya, bahwa yang boleh menggunakan tarif PPh 0,5% ini adalah kegiatan usaha di luar dari pekerjaan bebas. Begitu juga dengan PT orang pribadi atau PT perorangan ya. Kita bilang PPOP ya. Nah, PT perorangan yang tidak boleh juga menggunakan tarif 0,5% apabila PT tersebut menjalankan kegiatan usaha. Iya, biasanya PT jasa gitu ya. PT itu kegiatan usaha misalnya saya katakanlah pengacara, ya, pengacara berarti saya menjalankan kegiatan atau bebas. Iya, bebas. Kemudian karena saya pengacara, saya mendirikan firma hukum nih, bentuk PT perorangan, ya, firma hukum Hadir dan Rekan misalnya ya. Nah, kemudian selain punya firma, saya juga punya kegiatan usaha, punya toko ya, toko atau warung atau tokonya ini atas pribadi atau atas PT juga? Tokonya ini atas pribadi. Ya, tokonya anggaplah omsetnya. Nah, sekarang kita bicara omsetnya. Nah, misalnya atas kegiatan pekerjaan bebas saya orang pribadi sebagai pengacara, saya omset 1 tahun katakan 2 miliar. Ya. Kemudian penghasilan PTOP tadi juga 2 miliar tahunnya. Ya. Kemudian toko saya penghasilan 1 miliar. Bukan sampai 1 miliar, misalnya kita
katakan 700 juta ya. 7 juta. Oke, boleh ya. Kita enak bedanya ya. Tadi kan Bang Lee katakan bahwa sekarang di PP 20 kita harus menghitung semua omset Betul. yang kita miliki ya. Ya. Jadi nggak boleh ada istilah banci gitu ya. Kita memisah-misahkan penghasilan ya. Jadi semua harus kita jadikan satu dulu untuk menghitung omset kita, kemudian ditentukan apakah dari omset. Baru bisa ditentukan apakah dari omset tersebut kita memenuhi kriteria untuk menggunakan tarif PPh 0,5%. Nah, dari contoh tadi toko 2 miliar, toko 700 juta, kemudian dari acara 2M, firma 2M. 2M. Apakah saya berhak menggunakan tarif PPh 0,5%? Oke, baik. Ya, di PP 20 ya, baik. Terima kasih Bang Ade ya. Nah, di PP 20 ini juga diatur seperti itu, kawan pajak. Jadi perhitungan total dari peredaran usaha kita itu termasuk dari total peredaran usaha dan PT perorangan yang kita miliki. Ya, jadi misal tadi yang Bang Adi bilang dari pengacaranya 2M. Oke. Terus dari PT perorangannya, tapi PT perorangan itu sehubungan dengan ini juga ya, pengacara juga ya. Itu 2M. Berarti kan udah 4M nih. Sementara dari kegiatan usahanya, misalnya dagang tadi 700 juta, maka kan kalau di total itu masih 4,7M ya. Nah, maka itu Bang Ade boleh pakai skema PPh final UMKM, tapi hanya atas tokonya saja. Atas tokonya saja, betul. Jadi untuk pekerjaan bebasnya tetap kena pasal 17, untuk PT perorangannya ya tetap kena pasal 17 badan itu, atau pasal 31E ya. Kalau masih omsetnya masih di bawah 50M. Apalagi nih Bang Ade, satu lagi ini, jangan sampai kawan pajak luput nih ya, jangan sampai jadi kecurigaan bagi kawan pajak juga. Nah, untuk batasan 500 juta ini tetap masih berlaku Bang Ade. Tetap masih berlaku di PP 20 ini. Jadi jika kawan pajak yang orang pribadi ya, tapi ya hanya orang pribadi. Betul, kan sesuai dengan PP 55. Kita kan itu PP 55. Untuk orang pribadi yang omsetnya di bawah 500 juta setahun itu masih tidak dikenakan pajak. Di PP 20 ini juga sama berlakunya. Jadi atas omset misalnya tadi tokonya 700 juta. Ya, jadi yang dikenakan PPh final UMKM-nya hanya atas 200 jutanya saja. Iya. Nah, tapi kalau pajak juga harus memperhatikan ini ya kriterianya, apakah orang pribadi atau PTOP-nya ya. Iya, nah, kalau PTOP itu tidak ada fasilitas batasan 500 juta. Iya, karena bisa menggunakan hanya orang pribadi saja. Oke. Nah, tadi kita sudah bahas dasar keluarnya PP ini, kemudian kriterianya, kemudian tarifnya yang berubah atau enggak. Jadi ini sudah mencontohkan juga ya Bang. Nah, sekarang kasih contoh lagi boleh Bang? Boleh. Nah, contohnya satu lagi nih, misal tadi kan Bang Adi pengacara nih, ya. Misalnya 2M. Oke. Terus Bang Adi punya PT perorangan yang firma hukum tadi, omsetnya 2M. Ya. Nah, kalau tokonya tadi ternyata omsetnya itu 1M, nah itu kan berarti kan kalau di total udah lebih dari 4,8 miliar nih semua. Nah, maka keseluruhannya itu tidak boleh dikenakan PPh final UMKM. Jadi atas tokonya itu harus menggunakan tarif pasal 17. Berarti kesimpulannya setelah kita totalkan dan kita temukan angka yang sudah melebihi 4,8 miliar, maka kita tidak boleh lagi menggunakan tarif PPh 0,5%. Iya, betul. Walaupun misalnya usaha toko tadi katakanlah kita ganti contohnya 700 juta ya, katakan 900 juta ya. Iya. Berarti toko yang 900 juta tadi, yang omsetnya 900 juta tadi itu nggak boleh kita kurangkan dengan 500 juta itu ya. Nggak boleh ya. Nggak boleh. Jadi harus kita udah full pakai tarif pasal 12. Kita hitung tarif pasal 12, lalu kita harus hitung omsetnya, kemudian kita hitung biayanya gitu ya. Baru bisa kita jalankan dengan tarif pasal 17. Oke. Nah, kira-kira Bang D, apalagi yang belum kita bahas untuk PP 20 ini? Ini yang belum Seperti semuanya. Ini masih banget, cuman paling ini satu lagi untuk koperasi sendiri. Koperasi PP 20 ini di ada batasan waktunya ya, 4 tahun tadi ya, 4 tahun. Jadi untuk koperasi sendiri ada perlakuan khusus, hanya 4 tahun saja diperbolehkannya. Untuk PT perorangan dan orang pribadi sendiri itu kan tidak ada batasannya, selamanya boleh pakai PPh UMKM. Jadi kawan pajak jangan khawatir. Oke, berarti yang tidak ada batasan hanya WPUP dan PTOP, tidak ada batasan waktunya. Sebetulnya yang koperasi ada batasan 4 tahun. Sedangkan untuk PT badan berupa PT, CV itu udah nggak bisa lagi menggunakan tarif PPh 0,5%. Betul. Jadi sejak berlakunya PT 20 tahun 2020
2026 ini, bagi kawan pajak yang mempunyai perusahaan seperti PT, CV gitu ya, nah itu sudah harus menggunakan tarif pasal 17 gitu ya kawan pajak ya. Oke, nah sepertinya sudah semua kita bahas ya Bang ya, Iya. mengenai esensi dari terbitnya PP 20 tahun 2026. Semoga kawan pajak teredukasi atau bisa mendapat tercerahkan ya, tambahan wawasan bahwa ternyata yang beredar di sosial media selama ini masih ada salah kaprahnya itu ya, yang mengatakan bahwa orang pribadi dapat semakin ternyata masih bisa gitu ya. Dia menyatakan bahwa perbandingannya 11% dengan 0,5%, ya itu hanya untuk PP badan, dan itu pun PP badan boleh membiayakan gitu ya, boleh memperhitungkan kebiayaannya, kemudian mengkreditkan BPH yang sudah dipotong untuk yang lain gitu ya. Jadi tidak serta-merta. Iya. Ini biar jelas aja Bang Adi. Kita dasar pengenaan pajaknya berbeda nih kawan pajak antara PPh final UMKM dengan ya tarif pasal 17 atau 31E. Kalau untuk PPh final UMKM itu dia tarif 0,5% langsung dikalikan omset atau badan usaha. Sementara untuk yang PPh pasal 17 atau pasal 31E yang 11% tadi itu dikalikan dengan penghasilan bersih kawan pajak. Penghasilan bersih ya, neto itu berarti kan omset dikurangi dengan HPP, dikurangi dengan biaya-biaya. Nah, dapatlah neto baru dikalikan dengan tarif pajaknya. Jadi kita harus memperhitungkan biaya dulu ya. Betul. Menggunakan tarif pasal 17. Betul. Oke Bang Din, sepertinya kita sudah setengah jam ya. Udah kurang lebih 20 menitan ini. Oke, saya rasa sudah cukup ya. Cukup, Bang Adi. Cukup, terima kasih atas penjelasannya Bang Dede. Ya, terima kasih Bang Jadi Adi. kita pahami bahwa PP 20 tahun 2026 tidak mengubah tarif PPh final UMKM 0,5% ya, Iya. tapi memperjelas siapa saja yang berhak menggunakan jangka waktunya dan dengan harapan bisa memperkuat integritas sistem perpajakan. Betul. Oke, Bang Dede, kita tutup dengan pantun. Ya, boleh Bang Adi. Kalau saya nggak punya pantun. Saya orang Melayu tapi tidak punya pantun. Buat dulu yang biji selasih. Cakep. Cukup siap dan terima. Itu aja. Terima kasih Bang. Terima kasih.